2 juta, 4 juta. Nah, itu ada unsur gorornya. Kenapa? Karena kacang tanah ya hasilnya. Oh, tapi rata-rata panen-panen sebelumnya kurang lebih 2 ton. Iya, bulan-bulan sebelumnya itu pasti. Tapi kalau misalnya kita nebak ya, menebak, memforecast ataupun memperkirakan ke depan itu kacang tanah yang ditanam di area 1 hektar itu 2 ton hasilnya kan belum tentu. Bisa lebih, bisa kurang. Itu ada unsur ketidakpastian. Atau membeli hmm, anak hewan. Nih, induknya lagi bunting, lagi hamil gitu ya. Misalnya sapi. Pak, ini sapi kelihatannya bulan lagi sudah lahir nih. Anak airnya hidup semua atau justru eh, hanya satu yang di dalam kandungan induknya itu ada unsur gorornya. Belum wujudnya, nah itu ada unsur gorornya. Ketidakjelasan. Atau kalau di pasar begitu ya, itu eh, beli kain, beli kain misalnya satu apa ya ukurannya besar ya, satu ruko atau satu kios karena kita lagi butuh banyak kain dan misalnya untuk membuat seragam sekolah atau apa gitu kan karena butuh banyak maka kurang lebih ukurannya sekian gulung dan saya beli 10 juta penjualnya ya udah setuju 10 juta tapi ternyata di gulungan kain-kain tadi itu ada yang rusak ada yang kotor ada yang sudah tidak bisa dipakai karena cacat ketidakpastian unsur gorornya. Nah, kalau hal seperti itu ya harus kita hindari. Bagaimana caranya? Ya kalau misalnya kita beli per gulung, ya cek satu persatu. Gulungan-gulungan tadi, gulungan-gulungan kainnya, cek satu persatu. Dan bisa jadi dibuat perjanjian dengan penjualnya, Pak, nanti kalau ada rusak, satu gulung, misalnya ada yang cacat, ini saya kembalikan ya, Bapak harus mengganti. Atau uangnya kita kurangi karena standar yang harusnya itu coklat misalnya ini karena proses produksinya itu kurang bagus kuningan misalnya ya ataupun warna kemerah-merahan gitu nggak sesuai dengan standar warnanya nah itu kan tidak tahu atau kalau misalnya di pasar pasar kita beli atau kejual kurma ataupun buah-buahan. Nah, dicampur. Ada yang busuk, ada yang matang beneran, ada yang belum matang. Terus penjualnya bilang, Pak, ini semuanya matang. Semuanya sudah waktunya dipanen dan ini kualitasnya bagus. Padahal ada yang busuk. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada unsur gorornya. Atau beras yang di atas kualitasnya bagus, tapi di bawah kualitasnya eh, jelek, kurang baik begitu ya, tapi dicampur. Kemudian di situ diakui oleh penjualnya ini barangnya bagus semua, padahal tahu di situ ada unsur gorornya, ketidakpastian. Nah, sekarang lagi rame ya Bapak dan Ibu terkait dengan beras dioplos ya. Itu juga ada unsur gorornya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan harga yang terbaik tapi dicampur dengan yang kurang baik, yang jelek. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, yang pertama tadi riba, yang kedua adalah goror, kemudian yang ketiga adalah akad jual beli yang ada unsur judinya.
Yaitu apa? Maisir itu adalah spekulatif, ada perjudian, ada perjudian, ada perjudian. Nah, zaman dahulu, zaman jahiliyah ya, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu akadnya ada yang ada unsur perjudian. Ini dalam Fiqh Sunnah karya Said Sabik. Di situ disebutkan salah satu caranya ada yang ada unsur judi ini ada dengan jual beli dengan cara melempar batu. Nah, menarik ini. Tapi ini dilarang. Misalnya ya, beli tanah. Beli tanah itu berapa luasnya? Ya dengan cara melempar batu. Itu kan spekulatif. Kalau kayak pokoknya satu lemparan itu harganya sekian puluh juta, misalnya 50 juta, lempar. Nah kan lemparannya itu tergantung batunya besar kecilnya kan, ada spekulasi di situ. Kalau batunya besar ya hampir dipastikan lemparannya nggak jauh. Kalau batunya kecil jauh. Nah ini udah berbeda juga. Ada spekulatif dan untung-untungan. Yang kedua, jarak lemparannya itu membuat ukuran tanah yang diperjualbelikan itu nggak standar. Dan kalau di zaman jahiliyah, akhir dari lemparan batu itu tanah yang dijual. Karena hmm, batunya ya tergantung besar kecilnya. Atau yang ada unsur judinya ini melempar batu, kemudian kena suatu benda. Nah, benda itu yang dibeli. Itu juga ada unsur spekulasi. Contoh misalnya beli eh, biar lebih gampang ya, durian ya, durian di toko ataupun di pinggir jalan. Harganya misalnya 50.000. Nah, itu dijajar-jajar durian, kemudian cara milihnya dilempar dengan batu. Durian mana yang terkena batu, nah itu yang dibeli. Itu juga ada unsur perjudian. Kenapa? Karena ya yang terkena lemparan itu kan belum tentu matang, belum tentu udah masak, dan belum tentu bisa dimakan. Nah, dari situ, maka Bapak dan Ibu yang baik, kalau kita sudah mengetahui ya, mengetahui dasar-dasar ataupun fondasi akad jual beli itu, Masya Allah, itu sangat enak sebenarnya. Kita bisa memilih dan sangat bisa menghindar dan kita bisa menjelaskan baik ke penjual maupun ke pembelinya. Seperti saya kemarin ada kasus ya, ada ada yang menyampaikan padi, beli padi, harganya berapa? Ternyata hasilnya itu pas dipanen bukan 7,5 juta. Hasilnya itu saat dijual hanya 7 seperempat atau 7.250.000. Nah, gimana status yang 250.000 itu? Saya sampaikan, nah itu ada unsur gorornya, ada ketidakjelasan. Saat perjanjian jual beli itu belum masa panen, masih 1 bulan kemudian atau 1 bulan sebelumnya terjadi akad 7,5 juta itu untuk 1 hektar padi. Nah, gimana agar itu bisa halal, transaksinya jadi halal? Ya saat panen ternyata jadinya itu hanya sekian ton dan dijual 7,4 juta, maka yang 250.000-nya yang dari 7,5 dikurang 7 seperempat ya kan 250.000. Nah itu dikembalikan aja ke yang beli ataupun ya mungkin nanti untuk pembayaran berikutnya. Jadi semacam pesan untuk panen berikutnya. Nah, dari situ maka Bapak dan Ibu, kalau hal-hal kita mengetahui tentang akad-akad syariah begitu ya,
kata-kata jual beli itu Masya Allah ya. Keberkahan dan kenikmatan kita mensyukuri rezeki dari Allah itu sangat sangat terasa. Karena apa? Karena transaksi akad jual beli itu tidak hanya sebatas kita mendapatkan barang dan mendapatkan uang dan kita mendapatkan keuntungan, tapi lebih dari itu. Harusnya ya, harusnya. Dan kita tekadkan, kita niatkan begitu. Karena tidak hanya sebatas transaksi sebenarnya, namun juga harus menjadi amal soleh, harus menjadi amal kebaikan. Apalah artinya kita mendapatkan untung besar, apalah artinya kita mendapatkan barang ataupun mendapatkan uang bagi penjualnya, namun ternyata tidak ada keberkahan di situ. Dan tentu saja sering disampaikan bahwa agar suatu amal itu bernilai ibadah ataupun bernilai amal soleh, maka syaratnya ada dua minimal. Yang pertama adalah niatnya karena lillahi ta'ala, karena Allah semata. Iya, jual beli itu niatnya harus karena Allah, bukan karena keuntungan, bukan karena seseorang ataupun paksaan, karena Allah. Ya Allah, ini saya jual motor, saya jual sebidang tanah, saya jual bangunan, saya jual elektronik ini. Semoga engkau ridho, semoga ini menjadi amal soleh. Semoga hasilnya ini mengkaruniakan keberkahan dalam kehidupan saya dan keluarga. Nah, kalau niatnya begitu, Masya Allah. Karena kan yang membedakan itu kan sebenarnya niatnya. Jual belinya, transaksinya yang tidak ada niat sama dia bayar motor 10 juta, kemudian bawa motornya dapat motor. Tapi yang niatnya ya sama juga, namun jadi nilai ibadah, jadi amal soleh. Nah, Bapak dan Ibu, dari tiga ada satu lagi sebenarnya ya, ini yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu tadlis, adanya penipuan, menyembunyikan kecacatan. Kalau tadi contohnya menjual motor, kalau penjualnya menyampaikan, Ibu belum Pak, ini dari awal saya beli, ini bagus, padahal kita tahu, padahal yang jual itu tahu bahwa itu sudah pernah tabrakan 2 kali misalnya, sudah pernah diganti spare partnya, tapi menyembunyikan kecacatannya. Ataupun tadi yang kurma, beras, jagung, kedelai, yang dicampur dengan yang kualitas bagus dengan kualitas yang jelek, nah itu juga menyembunyikan kecacatannya. Nah, Bapak dan Ibu, dari 4 dasar ini, maka di buku Fikih Sunnah ini, maaf, eh, ada hal-hal praktek jual beli yang sangat spesifik ya, yang kita bisa hindari. Satu misalnya adalah membeli ataupun menjual barang yang telah dibeli oleh pihak lain. Nah, ini yang eh, dalam prakteknya harus kita jaga komitmen. Karena ini transaksinya tidak hanya sebatas kepada konsumen ataupun kepada pembeli, namun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencatat, yang Maha menyaksikan. Contoh, kemarin kan kurban nih ya, hari kurban. Nah, sebagai penjual domba, saya menawarkan, ini Bapak, saya ada hewan kurban, domba. Ini saya jual ke Bapak, harganya 2 juta atau 3 juta. Udah disepakati kan? Udah disepakati 3 juta. Satu ekor domba. Tapi karena waktu kurbannya itu masih lama, 2 minggu taruhlah misalnya, 2 minggu, maka itu domba dititipkan dulu ke saya. Titipkan selama 2 pekan gitu ya. Nanti saya antar saat hari penyembelihan. Namun dalam tengah perjalanan, nah ada yang nawar lagi. Ini domba bagus ya. Berapa Pak harganya? Duh, mohon maaf Pak, domba ini sudah ada yang punya. Udah ada yang beli 3 juta. Ini dengan biaya pemeliharaannya 2 pekan, titipkan ke saya. Wah, saya beranilah.
bayar 3,5 juta. Kemudian kita tergoda, saya tergoda menjual ke pembeli yang kedua. Nah itu nggak boleh, walaupun ada untung besar di situ, walaupun ada keuntungan yang menggiurkan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sudah dibeli oleh pembeli pertama dan itu sudah bukan punya kita. Kita itu hanya ketitipan. Ah, tapi kan nanti yang pembeli pertama bisa ditukar dengan domba yang lain. Nggak bisa. Karena domba yang lain itu ya domba yang lain. Kalau dombanya itu sudah dipesan, bahkan sudah ditandain gitu ya, dicat atau dikasih label. Nah, kemudian ada calon pembeli berikutnya merasa, ah itu bagus, dan kemudian menawarkan harga yang lebih besar, lebih tinggi, maka tidak boleh. Haram. Menjual barang yang sudah dibeli oleh pihak lain. Tidak hanya domba ya, misalnya eh, kendaraan juga sama, mobil, motor, sepeda juga sama. Pokoknya barang-barang yang sudah dibeli oleh pembeli pertama itu kepemilikannya sudah pindah, bukan punya kita. Sehingga kalau misalnya kita masih dititipin dan kemudian apa tuh kita tergiur untuk menjual ke pihak yang lain, itu nggak boleh. Walaupun keuntungannya besar. Nah, Pak, gimana kalau misalnya pembayarannya itu diangsur? Sama. Jadi walaupun diangsur, walaupun bayarnya dicicil, contoh tadi ya, motor harga 10 juta, baru bayar 5 juta. 5 jutanya nanti dibayar bulan depan. Nah, dalam perjalanannya, bulan depan itu ada yang nawar. Saya beli deh ini motor, bagus. Berapa? 12 juta. Secara manusiawi ya, dari 10 juta ke 12 juta ada lebihnya 2 juta, itu hmm, menggiurkan, tapi nggak boleh. Karena apa? Karena itu sudah dibeli oleh pihak pertama, oleh pembeli pertama. Beda kalau misalnya pembeli pertama itu minta kita, Pak, ini motor udah saya beli 10 juta, saya bayar 5 juta, nanti bulan depan saya bayar kembali 5 juta. Tapi kalau ini saya bawa dulu ya motornya, tapi kalau misalnya dalam jangka waktu 1 bulan itu Bapak ada nih, nah Bapak ada atau ketemu pembeli ingin membeli barang ini yang saya bawa ini, perlu motor ini, nah boleh Bapak tawarkan. Nah, kalau seperti itu, akadnya bukan kita yang menjualkan, tapi yang menjual ya pembeli pertama, pemiliknya. Tapi kita sebagai perantara. Nah, kalau itu boleh. Karena apa? Karena kita sebagai perantara, bukan sebagai penjual lagi. Penjualnya siapa? Penjualnya yang pembeli pertama. Nah, kalau itu boleh. Termasuk barang-barang yang harta benda yang lain ya. Sawah, kebun, kemudian tanah, bangunan, itu harus kita perhatikan. Jangan sampai saat itu sudah dibeli oleh pembeli pertama, kemudian barangnya masih kita kuasai atau dititipkan di kita, tapi kemudian kita tergoda untuk eh, menjualnya karena tergiur dengan keuntungan yang lebih. Nah, ini eh, dilarang akad jual beli yang sudah dibeli oleh pembeli atau oleh pihak lain ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, janganlah di antara kamu menjual barang yang telah diakad pihak lain atau yang telah dibeli oleh pihak lain. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, janganlah seorang menjual barang yang telah dijual oleh saudaranya. Kemudian hadis Hasan riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud dan Tirmizi, beliau Rasulullah SAW bersabda, orang yang telah menjual kepada dua pihak, nih, kalau terlanjur nih Bapak dan Ibu, kalau terlanjur ya, maka barang tersebut harus pada pihak yang pertama atau pembeli pertama.
Nah, kalau misalnya kita sudah terjadi seperti itu, akadnya begitu kita jual kedua pihak, maka yang harus menjadi pemilik atau pembeli yang sah adalah yang pembeli pertama. Walaupun pembeli kedua harganya jauh melebihi itu atau keuntungannya lebih besar. Nah, memang dunia ini sangat sangat ini ya, Bapak Ibu, sangat menggiurkan, sangat menggoda, sangat menipu, dan setan itu ingin kita keluar dari Islam. Setan itu inginnya agar kita itu menemani setan di neraka, sehingga akad-akad keseharian kita harus jauh dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW maupun yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, kalau kita tergiur seperti itu, maka ya, ya harta kita jatuh ke naudzubillah itu jadi haram gitu. Kan kita ingin harta yang kita bawa ke rumah, uang begitu ya, untuk menafkahi anak istri itu agar anak-anak dan istri soleh solehah selama dunia selamat akhirat itu tidak hanya sebatas mencukupi saja, tapi juga harus dipastikan halal, harus pasti kehalalannya, dan lebih tinggi lagi adalah toyibnya, kebaikannya. Karena ada yang halal tapi belum tentu baik. Contoh, misalnya saya asam urat nih, sakit asam urat. Kacang itu saya beli dengan harta uang halal, tapi buat saya nggak toyib, nggak baik. Kenapa? Karena kalau saya makan kacang banyak, ya itu sakit saya jadi naik tuh asam uratnya. Durian gitu ya, yang kolesterol. Itu halal kalau dibeli dengan harta yang halal atau uang yang halal. Kita bawa ke rumah. Bagus, tapi kalau kita kolesterol gitu ya, ada penyakit yang harus menghindari durian, kacang-kacangan, sayur mayur hijau, ah, itu nggak toyib buat kita. Memang halal tapi nggak toyib, nggak baik. Nggak baik untuk siapa? Baik, nggak baik untuk tubuh kita. Tapi bisa jadi baik untuk istri, untuk anak-anak. Nah, mereka mendapatkan harta yang halal dan toyib itu masing-masing individu berbeda, masing-masing keluarga berbeda. Sehingga hal seperti ini perlu kita perhatikan. Jadi Bapak dan Ibu menjual barang yang telah dibeli pihak lain itu nggak boleh. Kemudian apalagi? Nah, di sini juga di Fikusina ini jual beli yang dengan tipu daya itu juga tidak boleh. Ini banyak nih eh, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah misalnya adalah larangan jual beli dengan cara melempar batu. Tadi saya sudah sampaikan ada unsur gorornya. Ini juga ada unsur gorornya dengan cara menyelam. Jadi barang-barang yang diperoleh eh, menyelam sentuhan pertama yang dibawa saat menyelam oleh penyelam gitu ya, kemudian dibawa itu yang dibeli. Nah, itu juga ada unsur goror, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian apalagi yang sudah jelas zatnya itu kita tahu haram. Contoh barang rampasan atau curian. Barang rampasan atau curian itu kita tahu bahwa itu sudah jelas haram ya. Namanya juga barang curian, barang rampasan. Handphone, emas, perak, kemudian peralatan elektronik. Nah, itu kita tahu bahwa di situ barang curian itu kita nggak boleh membeli. Kenapa? Karena kalau kita membeli maka ikut berdosa. Sebagaimana riwayat, ini hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membeli barang hasil curian dan ia mengetahuinya, jadi ia tahu bahwa barang itu curian, maka ia juga sama mendapatkan dosa dan kejelekannya. Tuh, Bapak dan Ibu. Jadi kita tahu tuh elektronik ini murah memang, tapi kita tahu itu barang curian, barang rampasan, ataupun barang nipu. Nah, itu tidak boleh.
Baik, Bapak dan Ibu, kita ada waktu 5 menit ya, atau 6 menit. Kita bahas pertanyaan. Apakah sudah ada? Ya, ini ya, eh, apa di Zoom sudah masuk beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau niatnya karena butuh uang? Nah, butuh uang nih tergantung Bu, yang dijual belinya nih apa nih? Maaf, yang dijualnya ya. Kalau niatnya karena butuh uang, iya. Jadi gini, Bapak dan Ibu, butuh uang itu kan secara eh, amalan amalan apa ya? Amalan fisik ya, amalan akal pikiran dan badan kita karena ikhtiar. Oh iya, contohnya bulan depan kita harus membayar SPP anak kita, anak sulung misalnya bayar SPP. Nah, kita lagi nggak ada uang cash. Nah, kita jual deh motor. Untuk apa? Motor ini bayar SPP karena butuh uang kan? Contohnya butuh uang itu untuk bayar SPP sekolah. Nah, dengan niat itu, maka harus ada tambahan niatnya, Bapak dan Ibu. Tidak hanya sebatas niat untuk membayar SPP, tapi harus ada niat tambahan. Jadi saya jual motor karena Allah, semoga ini menjadi amal ibadah saya dan uangnya akan saya pergunakan untuk membayar SPP sekolah anak saya. Nah, begitu. Jadi kalau niatnya itu hanya sebatas butuh uang, ini saya jual nih karena butuh uang, ya bisa aja, tapi belum jadi amal. Untuk jadi amal bagaimana ditambah niatnya? Bisa untuk menyambung silaturahmi. Oh iya, akad jual beli itu bisa menyambungkan untuk silaturahmi. Misalnya kita jarang ketemu dengan maaf pembelinya itu nggak kita kenal kan, awalnya kita kenal, tapi kemudian karena ada transaksi jual beli motor itu maka kita jadi deh kenal, punya nomor handphonenya, bisa silaturahmi ke rumahnya bisa jadi begitu. Jadi selain karena beribadah, amal soleh begitu ya, tapi juga bisa niatnya menyambungkan silaturahmi untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan bayar SPP anak-anak gitu. Nah, itu bisa. Jadi niatnya Ibu, Bapak jangan hanya satu, tapi yang paling penting harus kita niatkan ini menjadi ibadah. Karena kalau misalnya sebatas niatnya karena butuh uang, yaitu tadi akadnya bisa terjerumus kepada akad-akad jual beli yang tidak syariah. Karena ya mana yang uangnya menawarkan banyak itu yang kita ambil. Tapi kalau niatnya ibadah, insya Allah nggak akan tergiur. Tetap kita akadnya sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian bagaimana yang borong buah pohon atau sekebun? Nah, Bapak Ibu tadi saya udah ini ya, saya udah singgung, saya udah jelaskan sedikit. Bagi Bapak dan Ibu yang memborong buah pohon atau sekebun itu harus jelas ukurannya, harus jelas kiloannya. Pesen boleh. Jadi begini, kalau misalnya saat panen itu mau sebulan lagi panen buah mangga misalnya. Nah, Pak, Bu, ini saya pesan ya. Ini saya DP dulu. Saya kasih uang muka 1 juta. Nah, tapi nanti harganya berapa 1 juta itu kita nanti saat panen ya. Misalnya pohon mangga kita sepakati per kilonya 10.000. CDP dulu deh di 1 juta. Tapi nanti berapa kilo hasilnya saat panen, nah itu nanti bayarnya saat panen ya. Nah itu boleh Bapak dan Ibu. Jadi yang 1 juta itu sebagai pesan dulu. Pesan sebagai ikatan bahwa nanti saat pohon mangganya itu panen, itu nggak dikemana-manakan oleh yang punya pohonnya. Tapi barang totalnya itu nanti di kilo. Di kilo dapat berapa kilo, taruhlah misalnya 200 kilo. Berarti 200 kilo kali 10.000. Bayarnya berapa? 2 juta. Kan udah ada DP-nya 1 juta. Tinggal nanti saat panen itu 1 juta. Demikian juga untuk yang kebun, demikian untuk yang sawah, demikian juga untuk yang apa tadi yang kelapa, sawit dan sebagainya. Bagaimana ini dari Bu Endang?
Bagaimana yang kreditin barang, di mana akadnya Pak? Misal kredit HP, tas, dan lain-lain karena harga cash sama kredit kan beda harga. Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain ya, Bu. Karena ini panjang nih. Jadi akadnya ini adalah murabahah tapi dicicil. Lembaga-lembaga keuangan syariah biasanya menggunakan ini, akadnya murabahah, dan barangnya harus diserahkan dari lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu sebagai wakalah, wakil untuk mendapatkan ini. Ini panjang nanti kita akan bahas di lain waktu. Kemudian dari Pak Abdan, Sakur, kalau jual beli nyicil 3 bulan, misal harga barangnya ditambah sedikit, apakah boleh Pak Ustadz? Jadi begini, jadi Bapak dan Ibu, kalau akad jual belinya itu sudah ditentukan dari awal harganya, kemudian dicicil 3 bulan, itu nggak bisa, nggak boleh. Nilai cicilan itu tambah nggak bisa, karena itu riba gitu. Contoh, tadi ya, motor 10 juta, bayar 5 juta. Sisanya yang 5 juta itu dicicil 3 bulan. Nah, 3 bulan itu nyicilnya berapa? 5 juta ya, mungkin 2 juta, 2 juta, 1 juta, atau 1 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, itu yang nggak boleh itu, yang 2 juta, 2 juta, 1 juta itu tambah, misalnya 100 ribu atau 200 ribu. Tapi, Bapak Ibu, kalau misalnya akad di awal, nih Pak, motor saya jual ya, karena Bapak itu nyicilnya, maaf, tunainya 5 juta, kemudian yang 5 jutanya itu eh, dicicil, maka harganya jangan 10 juta, Pak, tapi 11 juta. Jadi motor itu harga belinya, harga jualnya itu bukan 10 juta, tapi 11 juta dari awal, Bapak dan Ibu. Beda ya. Kalau tadi adalah karena 5 juta dibayar nyicil, nambah. Kalau sekarang motor itu harganya 11 juta. Terbayang ya, kalau 10 juta tadi kan harganya awal ya. Nah sekarang ini ternyata kesepakatan pembeli dan penjual itu bukan 10 juta tapi 11 juta. Nah 11 juta dibayar 5 juta, 6 jutanya dicicil 3 bulan, nah itu yang boleh. Kenapa? Karena 10 jutanya dan 11 jutanya itu ditentukan saat di awal akad jual belinya. Bukan saat ini eh, harganya Pak 10 juta ya, tapi apa bayar 5 juta, 5 jutanya dicicil nanti karena Bapak 5 juta dicicil jadi nambah ya. Saya nambahan dari 5 juta itu 6 juta. Memang kelihatannya sama nilainya 1 juta, 1 juta, tapi sangat berbeda akadnya. Akadnya 11 juta di awal, harga motor 11 juta, kemudian ya sisanya dicicil 3 bulan. Tapi yang riba itu adalah harga 10 juta, kemudian karena 5 jutanya dicicil, nah 5 jutanya itu minta tambahan dari 5 juta, mungkin 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Baik Bapak dan Ibu, tidak terasa nih sudah jam 6 lebih 2 menit. Masya Allah nih banyak pertanyaan, tapi mohon maaf karena waktunya sangat pendek, tidak bisa dibahas satu persatu. Dan semoga siapapun yang berinteraksi dengan akad-akad muamalah ini, Allah jaga keberkahannya. Dan insya Allah yang paling penting kan sebenarnya keridhaan Allah. Nah, keridhaan Allah itu di mana? Ridho Allah itu ada di perintah dan larangannya. Kalau kita sih bisa mungkin begitu ya, akad-akad transaksinya itu sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah semoga keridhaan Allah hadir di dalam transaksi-transaksi muamalah kita, dalam akad-akad jual beli kita. Dan insya Allah itu semua akan menjadi amal soleh. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kita ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.